yang sedang ada crane sedang perbaikan. Nah, itu yang malam-malam. Produksi pupuk kita, kapasitas kita 2,4 juta ton per tahun. Kumpul-kumpul. Presiden Republik Indonesia beserta rombongan. Selamat datang oleh Bapak Direktur Utama Petrokimia Gresik, Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dalam PT Petrokimia Gresik. Kami pabrik PT Petrokimia Gresik sekaligus bertatap muka dan pada hari ini terus memberikan dorongan semangat buat PT Petrokimia Gresik dengan nyata. Anak cucu nanti kembali kesejahteraannya lebih terjamin. Saya kira itu Bu. Saya ulangi lagi, apakah Ibu nanti kalau menjadi insya Allah menjadi presiden kembali terpilih, insya Allah itu bisa membangun pabrik amonia lagi di sini di Jawa Timur. Kami dengan Ibu kesini, kami ingin mendapatkan susunan secara khusus ke Ibu Rini Swandi tentang usul. Produksinya di Indonesia ini. Itu aja Bu dari kami, terima kasih. Diperhatikan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu. Pangan di Jatim, lalu mengenai pabrik yang sudah cukup tua untuk bisa mengadakan program, dan ini juga sama dengan Ibu Ii, betul, Ibu Ii, yang bagaimana untuk meningkatkan pupuk majemuk. Jadi saudara-saudara sekalian, memang di dalam konsep dari seluruh pembangunan yang dibuat oleh kabinet gotong royong yang praktis berjalan hanya dalam waktu 3 tahun ini, karena memang dari sejak awal concern saya pada masalah pertanian, masalah kehutanan, masalah perikanan dan kelautan, maka saya masukkan suatu program untuk ketahanan pangan kita. Nah, di dalam masalah ketahanan pangan ini, selain juga mendiversifikasikan masalah beras, tetapi juga tetap beras adalah sampai saat sekarang ini merupakan prioritas dari 9 bahan pokok, termasuk yang lainnya, untuk bisa terus ditingkatkan. Oleh sebab itu, makanya masalah pupuk ini menjadi satu hal yang sangat juga dititik beratkan. Yang menjadi suatu persoalan adalah ketika kita mengalami suatu krisis, ketika itu banyak hal yang akibat masalah perbankan sehingga mengalami kredit macet dan juga membawa dampak kepada banyak, antara lain aset yang merupakan pabrik-pabrik, termasuk diantaranya adalah pabrik pupuk. Di dalam jangka pendek, kami tentunya berupaya untuk bisa membangkitkan lagi aset-aset yang termasuk merupakan pabrik-pabrik ini untuk bisa yang sudah ada tetap berjalan
dan untuk jangka menengah panjang yang sudah berjalan untuk bisa ditingkatkan. Nah, ada suatu hal yang memang sekarang sedang diprogramkan untuk bisa diselesaikan di dalam jangka menengah panjang, yaitu bagaimana bisa mensinkronkan kebutuhan daripada pupuk yang ada di dalam negeri untuk kebutuhan petani yang akan meningkatkan produksinya, baik di bidang padi, beras, tebu, dan lain-lainnya. Jadi kalau tadi dari Mas Anjasono menanyakan, tentu itu merupakan satu program ke depan jangka menengah panjang, di mana kalau sekiranya perekonomian kita keadaannya sudah bisa bertambah kuat, dan saya yakin hal itu bisa kita lakukan tentunya dengan kerja keras dan disiplin dari semua komponen bangsa, maka kita tentunya juga akan bisa membangun pabrik-pabrik untuk bukan hanya pabrik urea atau amonia saja, tetapi tentunya pabrik-pabrik yang ada kaitannya dengan masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita. Jadi tolong didoakan untuk hal itu bisa terjadi, dan karena Jawa Timur ini gudang beras, tentunya mudah-mudahan pabrik pupuk yang telah ada ini bisa diperluas untuk dibangun pabrik-pabrik yang lainnya. Jadi saya juga berharap bahwa selain apa yang barusan juga dimintakan untuk masalah kesejahteraan, tetapi juga mari kita saling bekerja sama yang erat dengan pemerintah, karena dengan disiplin kerja keras saya yakin itu juga akan mendatangkan hasil yang lebih baik untuk bisa bekerja sama dengan petani dengan disiplin dan kerja keras juga akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Sebagai juga satu program menengah jangka panjang, masalah kesejahteraan sosial bagi para pekerja, dan bukan hanya para pekerja, sebenarnya juga dalam proses jangka panjangnya adalah untuk diberlakukan secara nasional. Kami juga sedang terus memproses dan mudah-mudahan bisa segera diundangkan, yaitu yang bernama Jaminan Sosial Nasional bagi kesejahteraan anggota maupun juga untuk ibu dan anak, yang merupakan suatu jaminan sosial yang berdiri dalam satu atap. Kalau hal ini bisa terjadi, ya mudah-mudahan setiap warga bangsa Indonesia itu akan mendapatkan jaminan dari negara. Tapi itu merupakan satu konsep program jangka menengah panjang. Nah itu jadi nanti juga tentunya pada serikat-serikat pekerja yang ada, tentunya secara baik, secara dinamis, hal-hal seperti itu bisa didiskusikan terus menerus. Kalau tadi sudah dapat bonus, ya juga sabar juga. Jangan kalau sudah dijanjikan untuk mendapatkan 6 kali, kalau baru dibayar 3 kali, ya terus jangan langsung demo atau menuntut untuk dibayar sekaligus. Karena bagaimanapun juga kita seringkali melupakan bahwa tempat kita mencari kehidupan, tempat kita bernaung itu sebenarnya juga harus dijaga dengan baik. Sebagai satu contoh bahwa yang bekerja di pabrik ini tentunya juga
berupaya untuk mendapatkan pabrik ini suatu hasil yang baik yang tentunya bisa dibagi juga dengan baik ke seluruh anggotanya. Hal-hal seperti itulah memang yang kami coba untuk rubah dalam waktu ke waktu, tetapi tentunya kalau dijanjikan untuk bisa selesai secara drastis, hal itu tentunya adalah seperti menggantang asap, karena begitu banyak persoalan juga yang masih perlu untuk diselesaikan. Jadi kami menyelesaikan permasalahan masa lalu, kami berupaya menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi ini sebagai suatu contoh soal. Maka untuk ini saya berharap pada pabrik pupuk yang lain, Kaltim mungkin pada saat 3 minggu ini harus bisa meningkatkan produksinya untuk supaya produksi pupuk yang didistribusikan untuk petani padi maupun terutama tebu yang akan mulai musim tanam kembali itu tidak terganggu. Dan subsidi itu saya kira memang sudah berjalan dan insya Allah berjalan terus. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan terakhir. Seperti kita rasakan kondisi ekonomi kita sekarang ini memang lagi ngetren naik begitu. Kita rasakan di sana sebagai bukti BPS, Badan Pusat Statistik Jawa Timur mengatakan kemarin di koran nilai tukar petani naik. Jadi kami kalau gas kita itu memang melimpah, dan di dalam beberapa kali pertemuan yang saya lakukan dalam kabinet, kami juga mulai menata bagaimana persoalan di wilayah pertambangan ini. Sampai 4 tahun begitu mulai sedang diproses, sedang ditelaah secara lebih rinci lagi, karena memang itulah kebiasaan saya. Saya orangnya tidak mau gerusa-gerusu. Dulu saya kan dibilang, oh presiden ini nih presiden yang lambat, kerjanya itu apa, kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Waktu itu ya saya bilang ya enggak apa-apa, daripada nanti malah salah, lebih baik agak sedikit lambat, tetapi setelah diputuskan saya biasanya itu tidak bergeser, tidak bergeming dari keputusan itu. Dan walhasil alhamdulillah menurut saya selama 3 tahun ini itulah yang dapat dihasilkan, karena keputusan-keputusan yang saya lihat secara komprehensif, tidak gerusa-gerusu, itulah yang bisa membuat kita kembali menata, meletakkan pondasi